Larut malam di Rumah Sakit Harapan Jiwa, lampu-lampu lorong berkedip tak beraturan seperti sedang kehabisan nafas. Hujan di luar menari liar di jendela, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derit roda kursi dorong tua yang meluncur sendiri melewati kamar-kamar kosong. Dokter Ana yang baru ditugaskan seminggu merasakan tengkuknya berat seperti dicengkram sesuatu. Dan dia bersumpah mendengar langkah kaki mengikuti di belakang setiap ia berhenti. Tapi saat menoleh, kosong. Hanya lorong panjang dengan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat, seolah menahan sesuatu agar tidak keluar. Ia mulai merasa bahwa rumah sakit itu seperti makhluk hidup, bernafas dengan desahan angin dari ventilasi yang dingin, dan jantungnya berdetak lewat bunyi mesin EKG yang terus berbunyi walau tidak terhubung ke siapa-siapa. Ruang 308. Katanya sudah dikunci permanen sejak perawat bunuh diri di dalamnya. Tapi malam itu, Ana melihat pintunya sedikit terbuka, seperti mengundang. Dari celah pintu terdengar bunyi nafas berat dan sesenggukan lirih, seperti anak kecil yang ketakutan. Ana mendekat dengan langkah ragu, dan ketika ia menyentuh gagang pintu, suara jeritan tajam menembus telinga seperti pecahan kaca. Tapi lorong tetap hening, seolah hanya dia yang mendengarnya. Pintu itu terbuka sepenuhnya dengan sendirinya, menguak ruangan gelap dengan ranjang berkarat dan noda hitam di dinding yang menyerupai jejak tangan yang menyeret. Ana memaksa diri masuk, menyalakan senter dari ponsel. Di balik tirai ranjang, sosok anak kecil berdiri membelakangi. Rambutnya panjang menjuntai dan mengenakan gaun rumah sakit yang sudah sobek dan kotor. "Kamu sendirian?" tanya Ana pelan. Sosok itu perlahan menoleh, tapi wajahnya kosong. Tanpa mata, hanya rongga hitam menganga dan senyum robek sampai telinga. Dalam sekejap, tirai melilit leher Ana dan menariknya ke ranjang, seperti ada yang tak ingin ia keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Ana terbangun di ruang perawatan, tapi sesuatu terasa salah. Jam di dinding menunjukkan pukul 03.15, sama seperti saat ia masuk ke ruang 308. Tidak bergerak, tidak berubah, ia bangkit. Tapi setiap orang yang dilihatnya, dokter, pasien, perawat, semua menatap ke arah kosong dengan mata putih seluruhnya. Berjalan pelan seperti boneka yang kehabisan baterai. Lalu ia sadar, mereka semua menggumam hal yang sama berulang-ulang. "Jangan bangunkan dia, jangan bangunkan dia, dia masih di sini." Dan saat ia menoleh ke kaca, bayangannya sendiri tersenyum, padahal wajahnya sendiri sedang panik. Ketika Ana berlari keluar lorong, lampu-lampu mulai padam satu persatu di belakangnya, seperti kegelapan yang mengejar. Pintu keluar terkunci, jendela tertutup oleh teralis yang tiba-tiba muncul. Lorong mulai berubah bentuk berkelok aneh, seperti dilipat dan ditekuk oleh tangan yang tak terlihat. Dinding memanjang, lorong bercabang, dan setiap belokan membawa Ana kembali ke titik yang sama di depan ruang 308 yang kini terbuka lebar, memperlihatkan tempat tidur kosong dengan tulisan di dinding, "Dia belum bangun."